Kemudian yang keempat itu ada strategi konten dan engagement di LinkedIn. Nah, mungkin ini nanti akan aku bagi ya tips and triknya gitu, cara kita posting konten, kemudian juga meningkatkan engagement juga di LinkedIn. Dan yang kelima adalah networking organik. Dari yang tidak dilihat mungkin ya jadi dilihat dan bisa dikenal gitu. Dan yang terakhir adalah nanti studi kasus ya. Dan aku akan juga review untuk profile LinkedIn teman-teman gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah untuk realita job market dan peran personal branding. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh sharing gitu ya. Biasanya teman-teman itu dapat lowongan info kerja itu di mana sih? Apakah dari kebanyakan LinkedIn atau mungkin dari job portal ya, kayak Jobstreet, Glints, dan lainnya. Mungkin boleh di-share teman-teman di kolom chat gitu. Biasanya dapatnya dari mana sih info lowongan kerja itu? Oh, Kak Syahrul dari Pintarnya. Oke. Terus ada lagi? Oke, mungkin aku akan... Oh, Kak Hilda dari Job Street. Oke, kalau misalkan dari Kak Hefrin nih, Kak Hefrin biasanya dari mana nih, Kak Hefrin? Mungkin boleh untuk on-mic atau komen, Kak Hefrin biasanya dari mana nih untuk dapat info lowongan kerjanya? Oh, untuk Kak Rizky Bayu dari media sosial, job portal, website perusahaan. Oke, betul. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau berpendapat biasanya dapat lowongan itu dari mana sih? Oh, job portal. Iya, betul. Ya, sebenarnya banyak gitu ya teman-teman untuk info lowongan kerja itu sendiri dari job portal, media sosial, website perusahaan. Tapi kalau untuk saat ini ya teman-teman, kalau yang paling mungkin bisa dibilang paling berguna ya atau paling works itu dari internal ya atau mungkin dari circle pertemanan kemudian juga bisa dari koneksi ya gitu ya networking itu sebenarnya paling works ya teman-teman dan mungkin teman-teman juga bisa dapat gitu ya untuk lowongan info itu dari LinkedIn juga gitu sekarang kan LinkedIn juga banyak ya teman-teman karena menurut aku di LinkedIn itu memang mereka nge-share untuk jobnya, terus teman-teman juga bisa langsung nge-reach out ya, atau mau-approach apa namanya HR-nya, kemudian bisa usernya gitu ya, untuk bisa menaikkan visibilitas dari profil teman-teman dan bisa menaikkan teman-teman itu bisa lebih dinotis gitu oleh para user. Kalau misalkan di Jobstreet, di pintarnya gitu kan biasanya kita cuman apply terus habis itu kita nggak tahu gitu ya siapa nih HR atau user yang bisa kita approach gitu. Tapi itu juga membantu ya, bukan berarti aku menyalahkan menggunakan job portal itu enggak. Cuman aku eh, menyarankan juga nih dengan yang lain, misalkan pakai LinkedIn, kemudian memperluas networking gitu ya. Salah satunya bisa pakai LinkedIn juga gitu. Dan dari networking itu bisa membuat teman-teman bisa lebih dekat gitu ya dengan peluang karir yang ada gitu. Oke, nah selain itu untuk tantangan yang sering terjadi nih teman-teman sekarang. Sekarang kan tantangannya juga semakin besar gitu ya. Banyak memang lowongan kerja itu yang tidak dipublikasikan ya teman-teman. Makanya itu tadi aku di awal mention kalau kita itu bisa lewat networking gitu. Karena aku sebagai HR pun kadang ada beberapa posisi yang kita tidak publikasikan. Sebenarnya bukan karena kita itu hanya memanfaatkan dari referral, itu ada beberapa faktor sih teman-teman. Yang pertama, kita emang butuh cepat untuk posisi itu. Kemudian yang kedua, kita sudah ada biasanya referral ya dari internal. Dan yang ketiga itu kita sudah ada talent poolnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nih eh, di suatu perusahaan itu belum ada mengupload posisi admin staff misalkan gitu ya. Nah, teman-teman tapi ada kemampuan di administrasi gitu. Teman-teman bisa nih untuk approach dulu HR-nya, kemudian kenalan. Nah, nanti bisa nih teman-teman
share gitu ya untuk CV teman-teman. Jadi nanti ketika mereka butuh admin staff itu bisa nih profil teman-teman itu di notice. Biasanya aku ambil dari talent pool sih kayak orang-orang yang DM, kemudian orang-orang yang email juga gitu teman-teman. Kemudian tantangan yang sering terjadi itu em, yang kedua adalah kompetisi yang sangat tinggi. Ya, benar-benar. Kalau untuk sekarang kan memang apalagi untuk fresh graduate juga semakin banyak ya teman-teman dengan keahlian yang mereka miliki gitu. Apalagi nanti juga ada kandidat yang memang referral ya atau direkomendasikan gitu dari internal atau mungkin bahkan dari user juga gitu. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah insecure gitu ya. Kalau misalkan nantinya ada kandidat yang referral gitu. Karena untuk pengalaman aku sendiri, kan memang ada dua kandidat gitu ya, misalkan. Yang satu referral, yang satu itu memang kita dapat dari luar gitu ya, atau orang itu apply sendiri. Nah, untuk kalau kita lihat dari awal, pasti teman-teman mengiranya yang referral yang akan di-hire. Karena kan itu memang referral dari user. Tapi ternyata ketika user interview, yang di-hire adalah yang dari luar gitu yang meng-apply sendiri. Kenapa? Karena memang ketika user interview yang orang B ini yang bukan referral itu bisa menunjukkan uh, capable-nya sendiri gitu untuk posisi tersebut. Jadi teman-teman semua itu nggak perlu insecure duluan gitu ya dengan kompetensi yang sangat tinggi. Makanya perlu personal branding. Jadi value yang teman-teman nanti berikan itu berbeda dengan orang lain dan teman-teman itu percaya bahwasannya value yang teman-teman kasih itu bisa lebih unggul dibandingkan yang lain gitu. Dan yang ketiga adalah HR atau recruiter pasti cek digital presence kandidat. Ya benar. Kalau kita sendiri nggak hanya dari cek digital, pasti juga kita akan ada background check juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya teman-teman semua menggunakan digital presence itu dengan baik gitu ya. Itu sih teman-teman untuk tantangan yang sering terjadi. Nah, inilah tadi ya terkait dengan peran personal branding sendiri, di mana nanti untuk personal branding tentunya bisa menaikkan visibilitas ya dari em, profil teman-teman. Jadi karena kita bukan cuma satu dari ratusan pelamar, tapi kita bisa menjadi seseorang yang mudah dikenali gitu ya. Kemudian dengan personal branding sendiri, itu tentunya bisa mempercepat koneksi ya. Jadi bikin recruiter atau hiring manager itu excited nih untuk bisa lebih kenal jauh teman-teman gitu ya. Bahkan mungkin sebelum interview itu dimulai gitu. Dan yang paling penting itu personal branding itu bisa bantu teman-teman itu eh, paham gitu ya. Nantinya orang lain itu bisa paham siapa sih teman-teman dan apa yang teman-teman tawarkan dan kenapa teman-teman itu layak nih untuk dipertimbangkan di posisi tersebut gitu ya. Bahkan sebelum mereka ketemu dengan teman-teman. Nah, ini pentingnya personal branding. Oke, next. Oke, apa sih personal branding? Nah, tadi kan kita udah bahas banyak ya terkait dengan manfaat atau peran dari personal branding itu sendiri gitu dari tantangan yang ada atau yang kita temui saat ini. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau berpendapat gitu terkait dengan personal branding itu apa sih gitu. Mungkin boleh di kolom chat atau mungkin ada yang mau berani open mic gitu kita discuss bareng. Silahkan teman-teman. Oke, mungkin satu di dalam tiga kata gitu teman-teman yang mendeskripsikan personal branding itu apa? Oke, mungkin Kak Rizky Bayu boleh silakan. Kalau misalkan mau berpendapat terkait dengan personal branding menurut kakak apa sih? Oke, cara menjual diri. Ini maksudnya dalam hal yang positif ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Promosi, betul. Ya mungkin ada lagi yang mau berpendapat apa sih itu personal branding gitu. Oke, memasarkan skill dan value yang kita punya sebelum di hire gitu ya. Oke, betul ya teman-teman. Jadi personal branding itu cara menunjukkan siapa diri kita gitu ya untuk
nantinya bisa dilihat gitu. Nah, tapi teman-teman untuk personal branding itu sendiri juga kita itu harus em, bisa menentukan ya. Jadi kita itu mau jadi siapa untuk dilihat oleh siapa gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau menjadi seorang content creator gitu ya, atau mau jadi seorang digital marketing. Jadi untuk konten atau mungkin cerita teman-teman yang teman-teman bagikan itu juga harus relevan nih dengan apa yang memang teman-teman mau tunjukkan gitu agar target orang yang teman-teman mau bisa lihat teman-teman itu tersampaikan gitu. Jadi kan diri kita itu sebenarnya beda-beda gitu ya dilihatnya ya teman-teman. Kita bisa menjadi seorang content creator gitu ya kalau untuk dilihat atau digital marketing atau administrasi staff gitu ya untuk dilihat oleh HR company. Tapi kita juga bisa menjadi orang lain, misalkan kita menjadi seorang rekan kerja yang baik oleh rekan kerja kita, atau kita bisa menjadi karyawan yang rajin dilihat dari atasan kita. Jadi memang kita harus menentukan siapa sih yang akan melihat kita gitu. Jadi ini berkaitan dengan konten atau cerita yang nanti bisa teman-teman bawa dan juga platform mana gitu ya yang bisa teman-teman manfaatkan gitu untuk goals atau tujuan teman-teman gitu. Nah, yang pertama nih terkait dengan personal branding itu banyak sebenarnya ya konsep yang salah gitu kalau misalkan aku lihat ya teman-teman. Karena untuk personal branding sendiri itu banyak orang yang nggak mau mulai karena asumsi mereka itu kurang tepat gitu ya. Karena mereka pikir personal branding itu harus viral dulu, harus bisa menjadi seorang yang ekstrovert, harus mungkin yang punya banyak followers, atau mungkin harus bisa posting konten tiap hari gitu ya. Padahal semua komponen itu bukan kunci personal branding, teman-teman. Sebenarnya yang penting gitu ya, yang teman-teman harus lakukan adalah konsisten. Pastinya yang pertama konsisten ya. Yang kedua adalah sorry, relevansi dan juga otentik gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih menunjukkan jati diri teman-teman untuk bisa dilihat oleh orang lain gitu. Nah, personal branding juga nggak harus heboh gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu jadi orang ekstrovert dulu untuk melakukan personal branding gitu. Orang introvert pun bisa gitu untuk melakukan personal branding karena memang tergantung pesan apa nih yang akan teman-teman sampaikan gitu. Dan yang penting adalah tetap kita bisa mencerminkan diri teman-teman gitu ya sebagai seorang yang profesional gitu karena kan memang kebanyakan untuk personal branding sendiri kita gunakan dalam hal karir gitu ya. Jadi untuk followers bisa bertambah, viral itu bisa jadi bonus ya gitu ya teman-teman. Mungkin untuk konsep pikiran kita sekarang bisa diarahkan ke situ ya. Jadi nggak perlu harus followers yang banyak dulu atau mungkin harus viral, tapi viral dan followers yang banyak itu adalah sebuah bonus ya, bukan tujuan gitu. Nah, untuk platform personal branding, biasanya kalau teman-teman dari mana aja nih? Mungkin selain LinkedIn, TikTok, ataupun Instagram, ataupun Twitter nih teman-teman. Biasanya teman-teman kalau untuk personal branding kebanyakan lewat mana nih? Mungkin boleh dijawab di chat ataupun mau open mic lah. Oke, Kak Syahrul di LinkedIn ya biasanya. Oke, yang lain mungkin? Oke, selain di LinkedIn apa lagi nih? Ada mungkin yang personal branding lewat TikTok? Oke, mungkin yang lain lagi di jalan gitu ya. Oh, Instagram. Oke, Instagram juga bisa gitu. Jadi, platform personal branding pun disesuaikan ya dengan tujuan atau target audiens teman-teman. Jadi, kalau LinkedIn itu bisa ke ranah yang lebih profesional ya untuk karir dan juga profesional. Nah, untuk TikTok nih bisa untuk edukasi ringan juga atau personality gitu ya. Kemudian, nah Instagram juga bisa dari storytelling personal gitu ya. Dan yang Twitter yang biasanya sarana untuk kita menyampaikan kritik atau saran atau berpendapat gitu ya. Sebenarnya kalau untuk berpendapat itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting itu pendapat kita bisa positif, membangun dan nggak menjatuhkan gitu ya atau merugikan pihak lain gitu. Oke, next slide.
Oke, ini adalah 3 pilar personal branding, yaitu mulai dari identity, value, dan purpose ya. Mungkin ini nanti aku jelasin satu-satu. Oke, Kak Esther, aduh aku sering sindir orang di Threads. Tapi biasanya kalau di Threads kan nggak pakai nama lengkap ya, Kak Esther ya. Mungkin Mungkin nanti ke depannya bisa ya menggunakan apa namanya menggunakan threads untuk hal-hal yang lebih positif lagi gitu ya, Kak Esther. Yang penting jangan pakai nama asli sih Kak, karena biasanya akan dicek juga nih biasanya oleh HR gitu ya terkait dengan track record Kakak gitu, jejak digitalnya. Nah, oke, mungkin kita lanjut ya. Untuk yang pilar personal branding ini sendiri, yang pertama adalah identity atau who. Jadi, ini tentang siapa diri kamu sebagai seorang profesional. Nah, bagian ini itu sebenarnya fokus pada gambaran dasar tentang diri kamu. Jadi, bukan sekedar sebagai nama atau mungkin jabatan, tapi suatu identitas profesional ya yang ingin teman-teman tonjolkan gitu. Jadi yang pertama nih, poin pertama kan ada siapa diri kamu. Nah, ini bisa menjelaskan siapa nih teman-teman ingin dikenalnya sebagai apa. Nah, ini bisa berkaitan dengan aspirasi karir teman-teman ya ke depannya. Kemudian yang kedua adalah apa ahlian yang kamu punya. Jadi ini bisa sertakan kemampuan yang paling relevan dan yang membuat diri teman-teman itu berbeda nih dengan yang lain. Misalkan nih untuk sekarang kan konten kreator banyak ya teman-teman ya, dan banyak juga yang viral. Tapi kan mereka punya tema yang beda-beda gitu ya, yang bisa mereka bawa keunikan yang mereka beda gitu ya, yang mereka bawa itu yang bisa bikin mereka itu beda dari yang lain gitu dan bisa kita notice juga gitu ya. Kadang si A nanti kontennya mungkin terkait dengan edukasi tentang bagaimana cara menjadi HR yang baik atau mungkin regulator yang baik dan keduanya yang B sama-sama tentang edukasi tapi beda nih. Dia membahas terkait dengan kandidat atau mungkin terkait dengan CV gitu ya yang bisa membantu kandidat lebih terlihat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa karakter yang ingin ditonjolkan. Jadi ini bagian personality branding ya, teman-teman. Jadi ini tergantung nih, teman-teman pengen dikenal sebagai apa. Misalkan nih sebagai profesional yang detail orient, kemudian orang yang suportif dan komunikatif, atau mungkin bisa menjadi orang yang kreatif. Oke, kemudian yang kedua adalah value proposition atau what. Jadi bagian ini tuh menjelaskan apa sih yang bisa teman-teman tawarkan gitu. Kenapa orang atau perusahaan itu perlu nih memilih teman-teman dibandingkan yang lain. Jadi ini bukan tentang tanggung jawab teman-teman atau tugas teman-teman, tapi value yang bisa teman-teman bawa gitu. Jadi nilai apa sih yang bisa kamu berikan gitu ya. Ini bisa menjawab kalau kolaborasi dengan teman-teman apa sih impact-nya gitu. Misalkan nih di suatu perusahaan gitu ya, lagi ingin meningkatkan kualitas hiring mereka. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut kolaborasi sama teman-teman, jadi perusahaan tersebut bisa nih meningkatkan kualitas hiring mereka dengan mempercepat time to fill-nya mungkin ya, yang bisa berdekatan dengan melakukan pendekatan sourcing yang berbeda dari sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah apa yang bisa kamu bantu selesaikan gitu. Jadi ini sebenarnya terkait dengan problem solving ya. Karena aku sangat merasakan di sini dan mungkin untuk teman-teman yang sudah bekerja juga mungkin bisa merasakan ya kalau di dunia kerja kemampuan problem solving itu sangat dibutuhkan gitu. Karena banyak gitu ya hal-hal yang di luar ekspektasi kita atau mungkin di luar hal-hal yang sudah pernah kita pelajari gitu untuk di dunia kerja sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah purpose atau why. Jadi ini adalah alasan mendasar tentang kenapa sih teman-teman berada di industri ini atau di bidang ini dan arah karir teman-teman itu ke depannya mau seperti apa gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya teman-teman itu bekerja itu bukan karena hanya butuh, tapi teman-teman juga punya tujuan dan juga arah ke depannya gitu. Jadi yang pertama, apa sih alasan teman-teman untuk di industri ini? Nah, jawaban ini mungkin bisa teman-teman tunjukkan ya dari passion teman-teman di mana, kemudian motivasi teman-teman juga gitu ya. Kemudian apa sih misi karir kamu ke depannya? Nah, ini bisa
dikaitkan ya dengan gambaran jangka panjang teman-teman untuk karir teman-teman mau dibawa kemana nih ke depannya menjadi seorang profesional yang seperti apa gitu. Oke, next slide. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, kemudian yang kita bahas ini adalah terkait dengan strategi LinkedIn yang efektif dan profesional. Mungkin ini aku bawa untuk yang platform personal branding yang lebih ke arah karir dan juga profesional gitu ya, teman-teman, yaitu di LinkedIn. Di mana untuk strategi LinkedIn sendiri yang efektif dan profesional pasti yang pertama dilihat adalah profil gitu ya. Jadi teman-teman bisa optimalkan gitu ya untuk profil teman-teman mulai dari foto profesional, kemudian headline yang jelas, kemudian about yang menggambarkan diri teman-teman gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ada studi kasus ataupun nanti kita akan review ya bareng untuk profil LinkedIn teman-teman gitu untuk kita belajar apa aja sih mungkin yang masih perlu dilengkapi atau mungkin yang bisa lebih dimaksimalkan gitu ya untuk di bagian profil untuk bisa meningkatkan, visibilitas gitu ya dari profil teman-teman untuk bisa lebih di-notice gitu oleh HR ataupun user dari, perusahaan impian teman-teman gitu. Kemudian yang kedua adalah bangun kehadiran digital, jadi aktif di engage kemudian tinggalkan komentar yang bermakna. Nah, mungkin teman-teman di sini kan kalau kita lihat di LinkedIn, itu banyak juga ya yang share konten, kemudian yang share loker juga gitu. Nah, itu sebenarnya peluang ya untuk teman-teman bisa di-notice gitu. Jadi ketika meninggalkan komentar, itu juga, tidak hanya misalkan nih, setuju atau interest gitu kan biasanya kalau di LinkedIn. Nah, coba nih teman-teman kasih ya, kalimat yang bisa menggambarkan diri teman-teman gitu, biar lebih di-notice dan beda sama yang lain. Mungkin nanti ada contohnya ya di slide selanjutnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten posting ya, bisa share insight, pengalaman, ataupun pembelajaran gitu ya, yang teman-teman pernah ikuti. Dan yang terakhir adalah tampilkan karakter profesional, jadi tetap otentik, jelas, dan juga tentunya nih yang paling penting adalah relevan dengan tujuan karir teman-teman. Jadi selama konten ataupun postingan yang teman-teman share ataupun yang teman-teman buat itu relevan gitu ya dengan aspirasi karir teman-teman gitu. Jangan misalkan nih teman-teman mau jadi content creator atau mungkin teman-teman beda nih, jadi digital marketing atau graphic design gitu ya. Tapi teman-teman bahasnya, terkait dengan payroll gitu kan, itu kan beda lagi gitu. Jadi disesuaikan gitu ya dengan tujuan karir teman-teman, gitu. Kemudian adalah jenis konten yang efektif. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih, kontennya apa aja sih yang perlu kita buat gitu ya, untuk bisa meningkatkan personal branding kita. Yang pertama mungkin bisa dari storytelling pengalaman kerja, atau mungkin yang belum punya pengalaman kerja dari pengalaman selama kuliah gitu ya, itu juga bisa diceritakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah refleksi dari hal kecil di pekerjaan, atau mungkin di kegiatan perkuliahan juga gitu, atau mungkin di kegiatan organisasi juga bisa ya. Dan yang ketiga adalah tips and insight seputar industri. Ini kalau misalkan nih teman-teman belum ada pengalaman di sana, mungkin bisa dengar repost postingan orang juga biar nanti kita tuh masih terlihat aktif gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah review tools atau skill yang sering dipakai. Nah, misalkan nih teman-teman expert di bidang Excel, kemudian teman-teman, belajar nih mungkin ya dari, platform lain. Nah, itu bisa nih teman-teman sharing-kan terkait dengan output apa sih yang teman-teman, atau hasil teman-teman belajar gitu. Kemudian, nggak harus cerita sukses juga ya teman-teman, cerita kegagalan dan juga pembelajaran juga bisa di-share juga gitu, biar nantinya kalau misalkan nih ada audiens yang mungkin, memiliki cerita yang sama gitu ya, bisa saling sharing gitu ya teman-teman. Dan mungkin dari, yang lain juga bisa ngambil, hikmahnya gitu ya dari kegagalan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi proses belajar. Nah, untuk dokumentasi sendiri ini menurut aku sangat penting ya teman-teman, karena kan mungkin ini bisa dibilang sebagai bukti juga bahwasanya teman-teman itu memang betul gitu ya mengikuti proses tersebut gitu. Oke, next.
Oke, ini adalah contoh konten dan juga engagement untuk personal branding. Mungkin aku akan contohkan dulu ya untuk untuk contoh konten di LinkedIn. Nah, yang pertama tadi ya terkait dengan insight plus pengalaman kerja gitu. Nah, karena aku di bidang HR gitu ya, aku kasih contoh nih misalkan terkait dengan screening CV kandidat gitu. Atau mungkin biasanya para HR juga kadang sering ya nge-share terkait dengan kandidatnya sering ghosting gitu dari ribuan pelamar kita sudah memilih satu kandidat ternyata malah kandidat tersebut ghosting padahal banyak juga pelamar yang lain yang memang betul-betul niat ataupun memang benar-benar ingin bekerja gitu ya dibandingkan kandidat yang mengghosting itu. Kemudian dari refleksi gitu ya bisa dilihat dari refleksi pekerjaan yang biasanya kita temuin gitu ya. Kemudian tips singkat tadi ya yang seperti aku udah jelasin di awal. Oke, next. Nah, ini contoh engagement di LinkedIn, misalkan ya dengan meninggalkan komentar gitu ya teman-teman di postingan orang lain atau mungkin biasanya tuh para hiring manager itu kan sering juga ya teman-teman yang meninggalkan yang sering posting sorry, yang sering posting di LinkedIn. Nah, bisa nih kita uh, menggunakan tips insightful reply gitu ya. Jadi kita nggak hanya misalkan setuju Kak gitu, tapi ditambahin juga nih gitu, apa sih yang membuat Kakak, teman-teman semua itu setuju gitu dengan postingan ataupun dengan cerita gitu ya yang mereka share atau yang mereka bagi. Nah, selain insightful reply juga bisa dengan supportive comment gitu ya, yang bisa, mendukung gitu ya komennya, di mana ini kan pastinya bisa bikin teman-teman itu beda gitu sama yang lain agar bisa lebih di-notice. Bisa juga, dengan pertanyaan juga gitu ya teman-teman. Jadi ini kan bisa menjadi bahan diskusi juga di sana gitu yang bisa memperluas, networking atau connection juga gitu. Next. Mungkin bisa di next. Nah ini adalah, selanjutnya terkait dengan strategi networking organik gitu ya. Ya mungkin di sini teman-teman, sudah berapa sering nih untuk me-reach out teman-teman HR ataupun user nih teman-teman? Atau mungkin dari teman-teman masih banyak yang ragu ataupun masih banyak yang kurang, apa namanya, kurang pede gitu ya, atau mungkin masih bingung gitu cara me-reach out HR itu gimana sih gitu? Atau mungkin udah sering nih teman-teman? Atau mungkin udah sering reach out tapi nggak dibalas gitu misalkan? Ada mungkin yang mau bagi pengalamannya untuk teman-teman di sini? Ada nggak nih yang mau bagi untuk sharing pengalaman, teman-teman mungkin dalam me-reach out HR ataupun user gitu ya? Oke, nggak ada, beneran nih nggak ada yang mau sharing? Oh, Kak Iva, ya Kak bingung nemuin akun HR bagian divisi yang mau dilamar. Oke, sebenarnya kalau untuk HR sendiri ya teman-teman, kadang nggak dibales kenapa ya Kak? Apakah HR dulu? Ya benar, sebenarnya mungkin Kak Iva dulu ya. Gimana sih caranya kita nemuin akun HR bagian divisi yang mau dilamar? Sebenarnya kalau misalkan nih teman-teman ragu gitu ya terkait dengan HR mana sih yang mungkin handle untuk posisi yang sesuai dengan yang Kak Iva apply misalnya gitu ya. Sebenarnya kita bisa me-reach out HR itu yang ada gitu sih teman-teman. Jadi nanti sebenarnya untuk HR kan saling kerjasama ya. Kalau misalkan di tempatku bekerja itu biasanya kita saling kerjasama gitu teman-teman. Misalkan nih aku nggak handle terkait dengan posisi sales. Tapi di HR yang lain dia handle posisi sales. Tapi ada yang ngedaftari aku posisi sales. Biasanya aku akan sharing gitu terkait dengan profil kandidat tersebut ya yang apply. Jadi biasanya kita para HR tuh saling sharing gitu terkait dengan talent pool ya atau kandidat gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan hal itu. Nggak apa-apa kita kan yang penting usaha gitu ya teman-teman. Jadi Kak Iva boleh aja dulu reach out kandidat yang reach out HR yang memang bekerja di perusahaan tersebut karena
kadang memang sesama rekan HR itu kita sharing-sharing juga gitu terkait kandidat. Apalagi untuk posisi yang sangat sulit gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih, kenapa nggak dibales? Kenapa ya Kak? Oh kadang nggak dibales, kenapa ya Kak? Apakah HR terlalu menerima banyak pesan atau kenapa? Ya betul, aku merasakan ya, karena kita terlalu menerima banyak pesan, kadang ada yang kemis gitu, kita nggak sempat balas, atau mungkin kadang ada yang nge-reach out 2 hari yang lalu baru bisa aku balas. Kadang aku tuh balesnya di weekend gitu teman-teman, karena memang kadang itu terlalu hektik gitu ya di hari kerja, jadi aku kadang balas di weekend. Tapi kalau memang kita lagi butuh kandidat, aku biasanya lihat dari LinkedIn gitu, dari LinkedIn yang apa namanya nge-DM gitu ya. Biasanya yang udah share-share CV gitu dan yang sesuai dengan kebutuhan aku saat ini, pasti biasanya aku langsung balas, aku langsung ajak interview gitu kalau memang fit ya gitu. Oke, kemudian wawancara bahasa Inggris agak grogi pas sesi interview dan nemu LinkedIn HR karena nggak bisa diakses DM. Mau minta email diri saja tidak ada respon. Oke, mungkin kalau di LinkedIn emang kendalanya kadang nggak ada akses DM ya. Makanya yang perlu teman-teman lakukan itu yang pertama pasti connect dulu ya dengan HR-nya gitu. Karena kan kalau misalkan atau mungkin biasanya itu kalau kita di LinkedIn kalau kita mau connect kan bisa ini ya ada via pesan ya di situ atau via note biasanya via note. Nah, itu juga bisa nih teman-teman gitu. Nah, mungkin ini ya nanti kalau misalkan pertanyaan teman-teman mungkin kita bisa di Q&A ya. Tapi balik lagi nih ke materi ya, teman-teman. Ini gimana sih langkah networking yang efektif gitu ya yang nanti bisa kita lakukan gitu karena kan kita misalkan nih belum ada kenalan dengan internal gitu dan memang kita mulai dari awal gitu ya karena aku pun bukan apa namanya nggak ada akses juga ya sebelumnya dari staffing itu untuk yang dari sisi internal karena aku nggak kenal siapa-siapa jadi aku mulai dari awal yang pertama itu kita harus kenal nih siapa yang ingin kamu dekati mungkin tadi sesuai ya dengan pertanyaan Kak Iva gitu. Kemudian yang kedua adalah engage dulu nih lewat komentar gitu. Jadi kita bisa apa namanya di notice dulu gitu ya sama teman-teman HR. Kemudian yang ketiga adalah kirim pesan yang relevan. Nah, ini aku ada ya untuk template 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 template dengan tema yang beda-beda gitu ya. Sesuai dengan tujuan teman-teman nih nge-reach out HR itu untuk apa atau nge-reach out user itu untuk apa gitu. Nah, mungkin ini kalau misalkan teman-teman mau, itu ya mungkin nanti dari teman-teman hari Senin bisa share juga ya untuk template-nya ini. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bisa bangun hubungan jangka panjang gitu ya, bukan langsung minta pekerjaan. Nah, ini sebenarnya banyak juga nih teman-teman kalau misalnya kita mau minta pekerjaan pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau tanya loker gitu, yang penting kita itu bisa sopan dan tetap profesional gitu. Karena banyak banget nih kasusnya teman-teman aku sebagai HR juga kadang ada nih yang tiba-tiba nge-WA gitu ya. Loker itu masih ada teman-teman kasus yang kayak gitu. Jadi ya mungkin nah kalau misalkan teman-teman memang lagi butuh pekerjaan boleh juga gitu ya. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan dan juga profesional biar nanti dari sisi HR pun merasa dihargai juga gitu ya teman-teman dan tentunya dari sisi HR juga pastinya suka dengan personality yang bagus gitu. Oke, next. Oke, ya mungkin di sini agak beda gitu ya untuk apa namanya formatnya gitu ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini itu ada 2 profil yang berbeda ya, teman-teman. Profil A dan juga profil B. Ini sebenarnya aku buat sendiri gitu ya, dengan referensi yang ada di LinkedIn karena biar lebih ini aja. Jadi kalau menurut teman-teman nih, yang bagus ini profil A atau profil B ya? Kalau misalkan yang lebih apa namanya lebih sesuai gitu ya dengan agar bisa lebih di reach out oleh para HR gitu. Menurut teman-teman lebih profil A atau profil B nih? Mungkin diabaikan ya formatnya ya teman-teman karena di sini numpuk gitu. Oke, betul profil A. A. Kenapa nih profil A lebih bagus nih teman-teman? Mungkin ada yang mau raise hand atau mungkin open mic itu menjelaskan di sini kenapa sih profil A itu lebih baik gitu dibandingkan yang profil B. Ada yang berani mungkin untuk
Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi, kenapa sih profil A itu lebih bagus gitu dibandingkan profil B? Lihat di sini juga teman-teman bisa milih ya. Maksudnya menilai itu ya mana yang bagus gitu. Jadi yang paling betul adalah profil A. Kenapa profil A itu lebih baik gitu? Cek suara aku masuk nggak ya? Jelas nggak ya? Soalnya di sini connectionnya unstable. Cek suara aku masih masuk aman? Oh, aman, aman. Oke, 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 oke. Oke, jadi kenapa lebih ke arah profil A itu kalau kita lihat ya dari segi headline-nya, kemudian juga dari segi about, terus top skill. Nah, sebenarnya yang paling sering dilihat itu dari sisi top skill juga nih, teman-teman. Karena biasanya dari HR selain headline, ya pasti ada itu pasti kita akan ini ya lihat gitu, karena kan terkait dengan background ataupun karir teman-teman passionnya di mana. Nah, selain itu juga di top skill kita lihat kadang skill yang teman-teman miliki sesuai nggak sih dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi teman-teman boleh nih sekarang kalau mengisi top skill mulai dari hard skill dulu ya, karena kadang teman-teman HR pun melihatnya dari sisi hard skill terlebih dahulu, kemudian soft skillnya gitu. Kemudian di bagian about juga yang mungkin bisa dibikin 3 paragraf gitu ya, yang maksimalnya. Tapi masing-masing paragraf pun jangan terlalu panjang gitu, karena kita sebagai HR kan pastinya hanya pengen lihat untuk poin-poin apa aja gitu yang teman-teman kasih gitu. Oke, nextnya selain dari profil yang bagian depannya, kita ke bagian experience. Nah, untuk experience sendiri, sebenarnya nih semuanya sama-sama ada job desk-nya gitu ya, teman-teman ya. Tapi kenapa sih untuk yang di sebelah kiri itu lebih menjual gitu daripada yang sebelah kanan gitu? Karena di sebelah kiri ini meskipun dia apa namanya di satu perusahaan gitu ya, dia bisa melampirkan dokumentasi, kemudian dari sisi job desk-nya juga bisa dijelaskan per poin gitu ya. Jadi ini bisa memudahkan para HR itu melihat gitu terkait dengan apa aja sih yang tanggung jawab atau job desk teman-teman gitu. Apalagi dengan adanya lampiran bukti atau fotonya, itu bisa menambah poin plus gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk poin yang kanan itu memang terkesannya lebih singkat gitu ya, tapi lebih umum juga gitu. Dan kata-kata mengkoordinir nih misalkan itu dipakai berulang kali kurang efektif gitu ya teman-teman, atau kurang bisa istilahnya menjual gitu ya, membuat mereka beda sama yang lain gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk materi dari aku. Jadi untuk sesi tanya jawab mungkin aku serahkan ke Kak Lala ya. Silahkan Kak Lala. Oke, keren banget nih penjelasan dari Kak Ade. Nah, banyak banget insight yang pastinya bisa langsung kita terapin. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, izinkan aku menyampaikan sedikit informasi penting dari hari Senin yang pastinya nggak kalah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, pernah nggak sih pengen ikut bootcamp buat upgrade skill tapi kepentok sama biaya? Tenang aja guys, karena hari Senin sekarang punya solusi. Jadi hari Senin installment, sistem cicilan langsung dari hari Senin tanpa pihak ketiga dan pastinya 0% bunga alias anti riba. Apa itu hari Senin installment? Jadi ini adalah metode pembayaran program bootcamp secara cicilan yang 100% dikelola oleh hari Senin. Jadi tanpa bunga, tanpa BI checking, dan pastinya data kamu akan aman. Benefitnya itu apa aja sih? Eh, Tidak ada bedanya ya antara yang bayar lunas dan yang dicicil. Semua dapat fasilitas dan materi yang sama, dapat free ebook setiap bulan sebagai penunjang pembelajaran, proses cepat dan transparan. Oke. Untuk pengajuannya itu gimana? Mudah banget, jadi tinggal ikuti langkah berikut ini. Yang
Pertama, isi form pengajuan cicilan di website harisnin.com. Jadi dalam 1 kali 24 jam, tim Hari Senin itu akan menghubungi risers untuk konsultasi. Nah, setelah sepakat dengan tenor dan program, jadi kamu tinggal upload dokumen KTP wali, dan mutasi rekening. Setelah itu kamu akan dapat agreement tanda tangan kirim balik via email. Terakhir, invoice akan dikirim dan kamu bisa langsung dapat akses ke grup kelas Learning Kit dan pretest. Oke. Selanjutnya, simulasi cicilan itu gimana? Misalnya kamu ambil program HR Get a Job senilai 2.250.000. Kalau dicicil 6 bulan itu jadi 375.000 per bulan. Kalau 9 bulan itu sekitar 250.000 per bulan. Program lainnya juga bisa dicicil. Tapi perlu diingat kalau kalian memutuskan untuk mengundurkan diri, maka kelas akan dihentikan dan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi pastiin teman-teman